Apa kabarnya semua? Sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan bahas kelanjutan serial drakor Team Bulldog of Duty Investigation. Di kasus 3, kita akan melihat cara Kang Ho dan kawan-kawan menyelesaikan kasus remaja-remaja yang terbuang dan terlantar. Akhirnya dimanfaatkan untuk kejahatan oleh seseorang yang sadis dan kejam. Dan seperti biasa, saya juga khusus membuatkan infografis yang berisi pengenalan tokoh-tokoh yang hadir di kasus 3 ini. Tanpa lama-lama kita bumper dulu. Adegan diawali dengan Kang Ho yang berkunjung ke toko reparasi sepatu yang sempat muncul di kasus 1. Wajahnya berubah melihat toko ini tutup dan si bapak tua nggak ada. Kita beralih ke Dokter Bansuk yang menelpon anaknya agar cepat pulang. Dokter Ban adalah orang tua tunggal. Dia selalu menyempatkan memasak untuk anak tunggalnya. Ini adalah anak tunggal Dokter Bansuk yang bernama Lee Kai-un. Dia pulang bersama dengan dua temannya setelah singgah memakan camilan di suatu tempat. Di persimpangan mereka berpisah. Sosok orang tua tukang reparasi sepatu mengikutinya. Gua curiga sama bapak tua ini yang sempat muncul di kasus 1. Di sebuah gang, Kai-un ditarik dan menghilang. Kang Moyung yang sedang joget-joget gila di kamarnya dan Kang Ho tiba-tiba masuk dan menyuruhnya jangan menyentuh kardus punyanya yang ada di kamar. Dan pertengkaran tak penting pun kembali terjadi antara dua orang ini. 아주 꾸준히 못생겼네. Lalu, seluruh tim Bulldog yang baru dibentuk datang ke Red Bar Zone milik Teddy. Mereka sengaja dijamu oleh Teddy yang merasa berterima kasih kasus Kang So berhasil diselesaikan. Dokter Ban yang kurang fokus disapa Moyong. Dia sempat bilang putrinya belum pulang 1 harian. Moyong masih berkomentar begitulah gadis muda di usia itu. Menyukai teman-teman lebih dari keluarga. Dan sempat-sempatnya Takwon berdagang produk MLM-nya ke Teddy. Ketika dia membeli satu set, Manson dan Yeon protes di sudut. Bos dan anak buahnya sama-sama koplak. Moyung pun muak melihat Takwon berjualan dan menyuruhnya segera makan. Kang Ho membuat statement. Karena kelompok ini kurang kompeten, ini adalah kasus terakhir kita. Moyung dan yang lain protes bahwa Kang Ho lah yang paling diuntungkan dengan kasus terakhir yang diselesaikan. Perdebatan dia dan Moyung meledak kembali. Dan Moyung pun menyodorkan biaya perbaikan kameranya yang rusak ke Kang Ho. Bansuk dengan tagihan tempat rapat. Dan Takwon meminta tagihan rumah sakit ketika dia tertembak. Dasar Sultan. Kang Ho mengeluarkan tas yang berisi segepok uang dari tasnya. Celetukan Moyung melihat segepok uang. Aduh. 어머 오빠! 아니 진영사님! Semuanya tenang, semuanya dapat bagian. 어깨 세라 하나 새로 사시고. 자, 여기 있습니다. 아이고. Dan Kang Ho menerima telepon dari Daijin. Kasus 3 kita mulai. Sebuah mayat tak dikenal ditemukan di dalam gorong-gorong di sebelah saluran air rumah sakit. Petugas yang menemukan mengatakan mustahil membuka penutupnya karena sangat berat dan gorong-gorong ini hanya dibersihkan setiap 10 tahun. Kang Ho mengatakan ini tempat yang sempurna untuk membuang korban kejahatan. Bisa jadi pelakunya bekerja di sini. Badan Forensik Nasional mengatakan mayat ini mengalami adisopera. Itu fenomena mayat yang bisa awet walaupun sudah bertahun-tahun. Bisa terbentuk bila jenazah berada pada lingkungan dengan kelembapan yang tinggi dan minim oksigen. Mereka kesulitan menganalisanya. Mereka butuh tenaga yang lebih ahli di bidangnya. Badan Forensik menghubungi Dokter Bansuk yang mantan Dokter Forensik Nasional. Bansuk yang lagi galau anaknya nggak pulang menerima permintaan telepon. Dokter Bansuk masuk, dan Kang Ho kaget melihatnya. Bansuk memulai autopsi dan memeriksa mayat. Sidik jari tak terdaftar di sistem. Korban pasti masih remaja ketika dibunuh. Tak ada luka luar di tubuhnya. Ketika di-scan, mayat ini mengalami luka patah tulang hampir di sekujur tubuhnya. Kemungkinan dia disiksa secara parah sebelum meninggal. Kang Ho mengharapkan ketika hasil DNA keluar, dia bisa teridentifikasi. Sudah 2 hari, Kai-un belum juga pulang. Bansuk semakin panik. Teleponnya tidak aktif, SMS tidak dibalas. Dan Kang Ho menemui bapak toko reparasi sepatu. Kang Ho marah karena dia meninggalkan tokonya. Kang Ho berkata, aku selalu kembali ke sini setiap ada penemuan jasad lama. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Lanjut, Dokter Ban menunggu anaknya semalaman. Paginya dia mendapat telepon dari sekolah. Di sekolah dia dapat info bahwa Kai-un sering membolos dan nilai rapornya turun. Gurunya menyuruh Dokter Ban supaya lebih memperhatikan anaknya, karena dia bergaul dengan anak-anak nakal yang kabur dari rumah. Perasaan Dokter Ban makin kacau. Dia berusaha mengirim pesan ke Kai-un, ternyata dibalas.
Dia ada urusan di rumah temannya. Nanti malam akan dia jelaskan. Dokter Ban sedikit bernapas lega, anaknya baik-baik saja. Moyung dan timnya mendapat tema bagus untuk acara mereka. Dia mendapatkan berita dari forum tentang sekelompok remaja yang minggat dari rumah dan dipaksa membunuh orang. Tema itu mengejutkan. Daijin seharian murung dan sedih. Kang Ho heran melihatnya. Daijin ternyata mendapat hasil DNA dari orang yang meninggal di gorong-gorong air. Korbannya adalah teman SMP-nya yang bernama Cho Jin-soo. Dia menghilang dan ditemukan tewas 10 tahun kemudian. Daijin tak diizinkan mengusus kasus ini oleh Kapten So. Kasus ini diarahkan ke divisi kasus dingin. Seorang remaja melapor ke kantor polisi. Dia dirampok di stasiun Bupyeong. Daijin mencoba melacak alamat terakhir Jinsu, tapi dia tak mendapatkan info karena Jinsu sudah lama pindah dengan adiknya. Daijin terbayang masa lalunya. Dia menjadi saksi bagaimana Jinsu sering dibully di sekolah. Dua anak ini yang paling sering membulinya. Pertama yang bernama Park Jae-min dan seorang lagi yang bernama Kan Ki-kwon. Dan Daijin hanya bisa menjadi saksi bisu bagaimana Jinsu dipukuli dan dibully. Jinsu adalah anak yatim piatu yang tinggal di panti. Bapaknya dipenjara karena berbuat kriminal. Dia tinggal di panti dengan adiknya yang bernama Cho Myung-soo. Mereka mengalami masa-masa sulit dan sering ditindas. Dokter ini adalah Park Jae-min, anak yang membuli Jinsu di masa lalu. Daijin menemuinya. Kebetulan dan sangat kebetulan, mayat Jinsu ditemukan di rumah sakit milik ayah Jaemin, yang dimana juga tempatnya bekerja. Jaemin membantahnya, aku tidak tahu apa-apa. Daijin dengan tegas mengatakan, aku dulu terlalu belia dan tak bisa berbuat apa-apa. Aku akan menguak kasusnya dan akan kutangkap pelakunya dengan tanganku sendiri. Moyong menemui anak-anak yang minggat dari rumah dan mentraktir mereka. Dari sana, Moyong mendapat info para gadis muda dipaksa menjerat pria dengan prostitusi berbayar murah. Lalu mereka akan dirampok dan dipukuli oleh geng yang terdiri dari anak-anak yang kabur dan diperas dengan foto-foto yang vulgar. Lalu geng ini juga mencuri dengan kunci palsu dan merampok di minimarket. Dan salah satu anak memberi info ada geng besar yang diketuai oleh Oni, nama samaran. Dia membuat kelompoknya sendiri dan memaksa anak-anak untuk bergantian membunuh siapa yang keluar dari gengnya akan dihabisi. Dia selalu berpindah-pindah. Tidak pernah ada yang tahu dia tinggal di mana. Moyong kembali ke kantor. Dia diberitahu Hyungu bawahannya medsos mereka mendapat DM dari seorang gadis. Ini bukannya anaknya Dr. Ban yang tak pulang-pulang, Kae-un. Pesannya berbunyi, ada kelompok anak-anak minggat yang ganas. Jika aku tak membunuh, akulah yang dihabisi. Moyong menyuruh mengatur pertemuan dengannya. Dr. Ban yang panik menelpon anaknya yang sudah tak aktif. Dia mencoba mencari dan menghidupkan laptop anaknya. Lalu membuka media sosial anaknya dan menghubungi orang yang chat dengan anaknya. Dari teman wanita Kae-un yang menjawab, dia mendapatkan info Kae-un mungkin bersama pacarnya yang bernama Myung-soo. Dia menghubungi, tapi tak ada jawaban. Dia melihat foto jadian anaknya dengan cowoknya yang memakai gelang yang mirip. Tak sengaja pesan dari Hyungu, anak buah Moyong, masuk yang memberikan info kafe tempat bertemu. Dr. Ban menyetujui untuk bertemu. Dia berharap mendapat info tentang anaknya. Kang Ho terkejut melihat banyaknya berkas tentang kasus pemalakan dan pembegalan di stasiun Bupyeong. Karena penasaran, dia mencek CCTV di sekitar stasiun Bupyeong di sentral. Kang Ho melihat beberapa remaja keluar dengan berlari dari lorong stasiun. Para begal dan rampok muda ini memanfaatkan titik buta CCTV. Dr. Ban ke kafe menemui orang yang mengirim pesan ke putrinya. Ternyata orang itu Moyong. Dia menceritakan putrinya yang sudah 3 hari tak pulang ke rumah. Moyong menyarankan kita akan pergi ke Takwon untuk memeriksa laptopnya. Kita akan melihat keseharian dan psikologisnya. Takwon menjelaskan, walaupun Kae-un mempunyai banyak teman, tapi semuanya palsu. Dia hanya berpura-pura nakal supaya diterima oleh kelompok ini. Sangat sulit mencari teman yang tulus di internet, karena semuanya memakai topeng. Bener ini. Pesan SMS terakhir diperiksa Takwon. Ternyata Takwon meragukan itu adalah pesan dari Kae-un, karena semua tanda bacanya berbeda dari yang biasa Kae-un kirim. Instagram Kae-un dibuka. Dari semua gambar yang dilukisnya, semua tanpa mata, kecuali gambar gadis terakhir yang ada matanya. Berarti Kae-un memutuskan sesuatu yang besar, dan Moyong yang telmi baru melihatkan pesan Kae-un yang terakhir, yang berbunyi dia akan dibunuh jika tak menghabisi seorang. Dr. Ban emosi. Kenapa Moyong baru memberikan info? Kang Ho mengecek area di stasiun Bupyeong. Ternyata memang para berandal ini memanfaatkan titik buta CCTV untuk memalak dan membegal orang.
Dia memeriksa bukit di belakang stasiun yang dicurigai sebagai tempat kabur. 2 gadis berlari ketakutan karena ada mayat. Kang Ho berlari dan benar saja, sosok tangan menyembul dari tanah. Polisi mengamankan area. Dokter Ban yang baru pulang dari tempat Takwon bersama Moyung mendapat telepon dari tim forensik yang meminta tolong untuk memeriksa mayat seseorang yang ditemukan polisi. Dia menolaknya karena sedang tidak fokus, tapi tim forensik tetap mengirimkan foto kepadanya. Dia kaget melihat foto itu. Dia ingat gelang itu sama persis dengan di medsos Kaiun. Dokter Ban dengan panik datang ke lokasi. Dia kalap dan panik melihat gelang itu. Dia mengenalinya. Wajahnya muncul, ternyata seorang pria yang sudah rusak wajahnya, dan itu bukan Kaiun. Kang Ho belum tersadar dan bertanya ada apa, dan Dokter Ban memohon kepada Kang Ho untuk mencari anaknya. Dokter Ban walau masih shock tetap memaksakan untuk mengautopsi mayat itu, penuh memar dan tulang yang patah. Penyebab kematiannya dia disiksa dan dipukuli dengan parah sebelum dihabisi. Yang anehnya luka di perutnya seperti ditusuk oleh diri sendiri. Dan ternyata sidik jari si korban juga tak terdaftar. Kemungkinan korban masih remaja. Tengkorak si korban diperiksa dan di-scan. Sebentuk wajah muncul. Dokter Ban sangat terkejut. Itu adalah Cho Myung-soo, pacar anaknya. Kepada Kang Ho dan Moyung, Dokter Ban mengatakan itu adalah satu-satunya teman yang pernah dibawa Kaiun ke rumah. Kang Ho bertanya, kapan terakhir kali Kaiun terlihat? Info dari teman Kaiun, ternyata 2 hari yang lalu mereka berpisah setelah makan tteokbokki di kedai di depan sekolah, ujar Dokter Ban. Dan di acara cek fakta Moyung menampilkan info orang hilang, yaitu Lee Kaiun. Jika ada info, silahkan hubungi tim cek fakta. Sementara Kang Ho mampir di kedai itu, tempat terakhir Kaiun terlihat. Pemilik warung mengatakan ada yang tidak biasa kemarin. Kakek asing mentraktir mereka makan dan mengikutinya ketika mereka selesai makan. Kang Ho memeriksa CCTV yang berada di depan warung. Ketika melihat rekaman CCTV di sentral, terlihat para gadis ini diikuti oleh kakek sol sepatu. Raut wajah Kang Ho berubah. Siapa sebenarnya kakek yang bernama Ji Suchol ini? Kang Ho marah dan menemui kakek itu di tokonya. Kang Ho menyinggung bahwa kakek ini telah mengganti mangsanya yang lebih muda sambil memperlihatkan rekaman CCTV. Kakek ini tidak membantah bahwa itu hanya kebetulan dan itu jalannya menuju apotek. Aku memang melihatnya menghilang di tikungan. Gadis ini hilang, kau sebagai saksi terakhir bisa menjadi tersangka utama, ujar Kang Ho. Siapa dan apa masa lalu kakek sol sepatu ini? Kelihatan sekali Kang Ho sangat membencinya. Kang Ho memeriksa jalan itu, dan itu bercabang ke jalan lain. Dia menemukan CCTV di sudut jalan di perumahan sepi itu. Dan ketika rekaman diperiksa, dia menemukan beberapa remaja lewat dengan payung, dan wajahnya tidak terlihat. Tapi jaket warna ungu ini Kang Ho mengenalinya. Ini jaket milik pemuda yang dirampok di stasiun Bupyeong. Dari penjara, Moyung berhasil menemukan bekas anggota kelompok remaja Gang Oni. Pemuda ini bercerita, itu kelompok yang sangat kejam. Dia dipaksa membunuh jika tak melakukannya. Hidupnya selalu dalam bahaya. Karena sudah tak tahan, dia merampok minimarket dan sengaja tertangkap. Oni adalah orang yang berbahaya. Di penjara aku bisa aman, ujarnya. Terlihat Kaiun dikurung di suatu ruangan. Ini mungkin pria yang bernama Oni. Dan hasil DNA pun keluar. Mengejutkan, mayat 10 tahun digorong-gorong dan mayat di bukit adalah kakak beradik Cho Jin-soo, teman Daijin, dan Cho Myung-soo, pacar Kaiun. Mengenaskan nasib kakak beradik ini. Dan darah DNA yang berada di kuku Cho Jin-soo bukan milik Park Hae-jin, dokter yang disangka oleh Daijin tersangkanya. Kang Ho yakin anak-anak berpayung yang terlihat di CCTV terkait dengan kasus Cho Myung-soo karena lokasinya sangat dekat dengan stasiun Bopyeong. Dan Kang Ho pun berhasil menemukan lorong yang berisi anak-anak berandal. Dan Takwon adalah korban yang sedang dipalak. Wajahnya yang ketakutan langsung senang melihat Kang Ho. Kang Ho menyuruh para remaja ini masuk ke mobilnya dengan tertib. Salah seorang remaja mencoba melawan Kang Ho. Apa boleh polisi memukul pelajar? Teriak mereka. Pelajar apanya? Kalian semua kriminal, ujar Kang Ho. Mereka memanggil teman-temannya. Ternyata jumlahnya cukup banyak. Daijin dan Takwon ketakutan. Kang Ho dengan santai berkata, tenang saja, kalian tak akan terluka. Beberapa remaja dijatuhkan Kang Ho. Dan Mansot datang dengan santainya, menyeret 2 orang dari mereka. Teddy pun datang. Kang Ho pun protes, kau selalu lama. Teddy menjawab ada diskon daun bawang. Tolong bereskan, ujar Kang Ho. Aku tahu waktu remaja jiwa kalian memberontak. Dulu waktu remaja aku mengebom polsek karena rokokku kena sita. Dan aku melawan 20 tentara yang menceramahiku soal minum.
Kriminal tetaplah kriminal, usia tak akan bisa melindunginya. Bertobatlah. Buat apa coba dia nasihati? Para remaja gak sabar dan melawan Teddy. Hasilnya mereka pun babak belur, dihajar duo Yeon dan Manson. 복수는 복수를 할 뿐이야. 들이댈 수 없는 거야. 범죄는 범죄일 뿐이야. Satu-satu dimasukkan ke dalam mobil. Dan seorang YouTuber membuat keributan dengan membuat asumsi publik tentang seorang gadis yang bernama Lee Kae-un yang membunuh pacarnya sendiri. Teman-teman di sekolahnya diwawancarai dan mengatakan gadis ini adalah pembohong. Asumsi publik makin besar. Juga viral dong. Foto-foto Kae-un dan pacarnya ditampilkan. Opini publik makin menggila dan menyangka Kae-un gadis yang pura-pura polos, kejam, dan pura-pura diculik untuk mengaburkan jejaknya. Moyoung marah bagaimana berita ini bisa lolos. Dan kantor polisi pun dibanjiri telepon oleh masyarakat yang penasaran. Dan kelompok remaja yang ditangkap Kang Ho diminta merekam sidik jari sebelum pulang. Kang Ho curiga melihat remaja berjaket ungu yang sedang makan. Dia yakin remaja ini sama dengan yang terlihat di CCTV. Dan remaja berbaju ungu ini diinterogasi oleh Kang Ho. Dia malah berbelit dan berkata, aku paling masuk penjara anak dan tak menodai catatan kriminalku. Kang Ho tertawa. Kau hanya akan kutambahkan dakwaan kasus yang lain, sehingga kau akan segera dipenjara. Aku bisa membujuk hakim dengan banyak kasus dakwaan lain. Remaja ini ketakutan dan menuruti Kang Ho. Dia kaget melihat dirinya terekam CCTV dan melihat foto Kae-un dan Cho Myung-soo. Oni bisa membunuhku. Aku mohon, dia ketakutan. Aku bisa melindungimu, ujar Kang Ho. Jika kau ingin dibebaskan, bantu kami. Rupanya Oni memposting barang-barang yang dicurinya di situs jual beli bekas. Itu adalah satu-satunya cara jika ingin menemuinya. Setiap foto dengan watermark siluman berarti itu adalah barang Oni. Remaja ini disuruh membeli dengan komen aku ingin membelinya. Lalu remaja ini digunakan sebagai pancingan. Para polisi menyamar mengintai. Oni rupanya tahu pemuda ini sudah menjadi mata-mata. Dia ingin menabraknya. Daijin menghentikan motornya. Daijin melihat mata Oni. Dia tahu siapa Oni. Dan Oni pun menyabetkan pisaunya. Daijin terluka. Dia dilarikan ke ruang operasi. Dr. Ban gemetar menyaksikan sadisnya komentar netizen tentang putrinya. Kang Ho dan Moyoung menemui Dr. Ban. Dia menyampaikan kabar buruk. Dari rekaman CCTV tidak terlihat Kae-un terpaksa. Dia dicurigai menjadi bagian kelompok Oni. Dari status korban, dia bisa menjadi tersangka. Dan hal yang membuat Kang Ho terpaksa karena sidik jari yang tertinggal di senjata pembunuh di atas bukit adalah milik remaja yang tidak terdaftar. Bisa jadi itu Oni atau gerombolannya atau juga Kae-un yang membunuh Myung-soo. Dr. Ban tidak yakin dengan asumsi Kang Ho dan marah. Kang Ho berlalu. Aku harap jika Kae-un ditemukan kita bisa membersihkan namanya. Takwon membantu Moyoung dengan memberikan peta lokasi kemungkinan di mana gerombolan remaja ini bersembunyi. Berdasarkan daerah yang sering terjadi kejahatan, Takwon menyarankan dia pergi bersama Teddy untuk menyelidikinya. Teddy menyanggupinya dan datang ke lokasi. Mereka pun berpencar di perumahan yang ditinggalkan itu. 아저씨 뭐예요? 아저씨. 깜짝이야. 하지 마시라고요. 하던 것들이요? Mengingat kata Takwon, Moyoung pun menyelidiki ke tempat di samping bukit. Karena dia yakin anak-anak perempuan pasti ditahan. Dr. Ban yang penasaran datang ke badan forensik. Dia datang untuk membuktikan putrinya tidak terlibat dan kriminal. Dia mengambil sampel sidik jari laptop Kae-un dan membandingkannya dengan sidik jari di senjata pembunuh Myung-soo yang ditinggalkan. Dan ketika dibandingkan, sidik jari di pisau cocok dengan sidik jari Kae-un. Dr. Ban langsung pucat. Moyoung masuk ke rumah yang ditinggalkan di samping bukit. Dia menelusuri di dalam rumah dan betapa terkejutnya Moyoung melihat seorang gadis terbogol di dalam ruangan itu. Itu adalah Lee Kae-un. Dan Oni pun mengendap di belakang Moyoung. Daijin akhirnya bangun dari koma dan melihat Kang Ho. Aku tahu siapa Oni. Dia adalah Kwon Ki-kwong. Aku tak bisa melupakan matanya. Ternyata itu adalah teman SMP-nya yang ikut membuli Cho Jin-soo. Dia tak menyangka Kae-un tiba-tiba bangkit dan menyerang Moyoung.
Ternyata Kai-un menyerang Oni yang di belakang Moyong. Borgol menghentikannya. Oni dengan sinis berkata, orang dewasa tak boleh berada di sini. Dia menyerang Moyong. Moyong berhasil melarikan diri, tapi sayang dia berlari ke arah yang salah. Gerombolan Oni berdiri di sana dan mengepung Moyong. Dia dalam bahaya dan lemari penghalang dinding ditendang Teddy. Gangster babar hati Hello Kitty datang. 형님 여기 문이 있었지만 Teddy menghadapi Oni yang berusaha menyerangnya. Dia lengah, pipa besi menghantam kakinya. Oni berhasil melarikan diri. Para begal muda ini ditertibkan oleh Yon dan Manson. Moyong berlari menyelamatkan Kai-un. Kai-un menunjuk ke suatu tempat. Gadis-gadis muda terkurung di sana dalam keadaan menyedihkan. Dan Teddy mengantarkan para begal anak buah Oni ke kantor polisi. Teddy mengatakan, berterima kasihlah ke Moyong. Dia yang menemukan lokasi Oni dan menyelamatkan Kai-un. Satu-satu dari mereka ditanyai Kang Ho di ruang interogasi. Pengakuan mereka selalu sama. Untuk kejahatan prostitusi, mereka mengaku para gadis ini sukarela dan mereka tidak memanfaatkan mereka. Yang bikin Kang Ho kesal, tak satu pun dari mereka yang mau membuka mulut tentang Oni atau Kang Ki-kwon. Para begal muda ini nampaknya didoktrin oleh Oni bahwa apapun kejahatan yang mereka lakukan paling hanya dihukum di penjara anak dan tidak ada catatan kriminal ketika mereka sudah dewasa. Semua begal ini melindungi Oni. Ketika ditunjukkan foto Cho Myung-soo, mereka mengaku Kai-un yang membunuhnya. Dokter Ban berlari ke rumah sakit ingin melihat putrinya. Ternyata Moyong sudah ada di sana. Dokter Ban sangat sedih melihat keadaan putrinya. Kenapa Kai-un sangat jauh dengan ayahnya? Dulu, waktu istrinya sakit, dia terlalu sibuk dengan pekerjaan di Forensik Nasional. Kai-un yang ingin memberitahukan keadaan ibunya yang semakin parah tak sempat berkata-kata karena dilarang ibunya, karena ayahnya selalu sibuk. Dia melewatkan kematian istrinya karena sibuk bekerja. Kai-un sangat benci dengan ayahnya karena terlalu sibuk dan tak pernah mendengarkannya. Penyesalan Dokter Ban terlalu dalam. Dia ingin berubah dan meninggalkan pekerjaannya sebagai dokter forensik. Tapi Kai-un sudah terlanjur membencinya. Keadaan itu sulit diubah. Sekarang malah putrinya yang terlibat masalah besar. Kang Ho datang ke rumah sakit. Walaupun awalnya Kang Ho menjenguk dan membawa makanan, ternyata dia ingin mengambil sidik jari Kai-un. Semua remaja lain sudah diambil dan tak ada pengecualian. Karena Kai-un juga berada di tempat Oni. Dokter Ban awalnya berusaha menolak, tapi akhirnya dia mengaku. Memang ada sidik jari Kai-un di pisau itu. Dia sudah memeriksanya. Kang Ho kaget. Dokter Ban berkata, setidaknya biarkanlah Kai-un bercerita. Aku yakin dia punya pembelaan. Dia memohon ke Kang Ho. Kai-un menceritakan, Myung-soo dan teman-temannya memang bergabung di keluarga Oni. Myung-soo tiba-tiba datang menemuinya dan berkata keberadaan kakaknya yang hilang 10 tahun yang lalu sudah diketahui. Ternyata kakaknya, Cho Jin-soo, dibunuh oleh Oni dan temannya. Waktu mabuk, Oni membuat pengakuan bahwa dia telah membunuh pecundang yang bernama Cho Jin-soo. Dia dan adiknya tinggal di panti asuhan. Myung-soo shock mendengar kakaknya yang hilang ternyata sudah meninggal. Myung-soo bertekad ingin membalas dendam ke Oni. Kai-un berusaha mencegahnya. Kai-un mengatakan, waktu dia pulang sekolah, Oni lah yang menculiknya. Dia harus tetap diam dan menurut, kalau tidak Myung-soo akan dibunuh. Sejak saat itu, Kai-un ditahan di rumah persembunyian Oni. Hari itu, Kai-un mendengar Myung-soo dipukuli. Oni marah karena Myung-soo berusaha menyerangnya. Dia dihabisi. Kai-un berkata, Myung-soo diseret tanpa alas kaki di rumah persembunyian Oni. Di rumah persembunyian Oni pasti ada sepatu warna abu-abu yang ditinggalkan. Itu pemberianku, ujar Kai-un. Kang Ho terpaksa pergi karena melihat Kai-un masih trauma. Moyong terpaksa menunda acara cek fakta selama sepekan karena dia ingin fokus pemberitaan tentang Oni, tapi sayang datanya belum lengkap. Bosnya pun memarahinya. Kang Ho memeriksa rumah persembunyian Oni. Dia berhasil menemukan sepatu yang diceritakan Kai-un dan ternyata keterangannya memang benar. Dan Daijin yang lagi mengombali perawat pun dikagetkan oleh kedatangan Kang Ho yang mengacaukan rayuannya. Para remaja yang tidak terlibat dengan perkumpulan Oni dibebaskan. Remaja yang terlibat dan ditangkap di rumah Oni protes. Kang Ho membentak, mereka hanya remaja nakal biasa, tapi kalian adalah organisasi kriminal. Kang Ho mendiskusikan bagaimana menangkap Oni ketakuan.
Dia sudah lolos, aku susah melacaknya lagi. Tapi Takwon berkata, itu cukup mudah. Dia akan membuat geng baru lagi karena ada banyak anak tunawisma di jalan. Pola Oni akan selalu sama. Takwon menganalisa lokasi kejahatan Oni. Selama ada Oni, dia akan selalu membuat kelompok baru, ujar Takwon. Karena remaja di daerah ini sudah ditangkap, ujar Takwon sambil menunjuk peta, dia akan berpindah ke lokasi ini. Ternyata Oni memang mendekati remaja yang lari dari rumah, menunjukkan mereka cara mencari uang dan memberi mereka makan. Lalu Oni akan memanfaatkan remaja ini untuk mencari uang dan berbuat kejahatan. Jadi pasti Oni akan ditemukan di tempat terjadinya peningkatan kejahatan kecil, seperti pemalakan dan pembegalan, ujar Takwon. Moyung mewawancarai para gadis muda yang diselamatkan di tempat persembunyian Oni. Rata-rata gadis ini lari dari rumah karena keluarganya broken home, dan di sekolah mereka juga dibully sampai akhirnya mereka bergabung dengan kelompok-kelompok remaja yang lari dari rumah. Di sanalah mereka ditemukan Oni dan dimanfaatkan untuk bisnis prostitusi mencari uang. Dan tim Bulldog pun berkumpul kembali. Kang Ho agak ogah-ogahan, tapi dia tak punya pilihan. Takwon berkata, kalian semua memiliki tujuan yang sama, ingin menangkap Oni. Kecuali Moyung yang hanya ingin mengejar rating. Wajah Moyung emosi. Karena area pencariannya luas, aku punya ide, kata Teddy. Apakah mantan anggota gengmu? Ujar Moyung. Bukan, kata Teddy sambil tersenyum. Ternyata Teddy adalah ketua asosiasi pedagang kecil di kota itu. Dia mengumpulkan para pedagang dan pelaku usaha. 다들 영업하느라 바쁜. Teddy membagikan sketsa wajah Oni. Kalian harus memberitahu titik di mana dia terlihat, dan operasi pencarian Oni dimulai. Penjaga pom bensin melihat Oni di pom, dan membagikan titiknya dan kemana dia mengarah. Pemilik penginapan dan pemilik kedai mie membagikan lokasi di mana dia terlihat. Kang Ho dan Moyung menandai peta. Kang Ho berkata, ini saatnya kita mengarahkan dia ke target lokasi kita. Dan Oni yang lagi ngebut di jalan, diarahkan oleh para pedagang ini rutenya. Jalan Oni selalu dihalangi. Tanpa sadar dia diarahkan ke lokasi tertentu. Kang Ho dan Moyung berhasil menghalanginya. Oni terjebak di basement parkir. Oni masuk ke parkiran, ternyata jalan buntu. Ketika memutar, Kang Ho dan Moyung sudah menghampirinya. Oni terjebak. Kang Ho berkata kepada Moyung, kalau kita melembek pada kriminal remaja, justru menciptakan monster seperti ini. Moyung mematikan kameranya. Saatnya kau harus dihajar orang dewasa. Akhirnya kita sepikiran, ujar Kang Ho tertawa. Aku akan menghajarmu selama 10 menit. Ayo kemari. Oni tetap sombong dan meremehkan Kang Ho. Dengan pisau di tangan, dia menyerang Kang Ho yang kelihatan urakan dan sembrono. Cuma kalau soal bela diri, dia cukup jago. 이제 12초 지났어. Kenapa kau lemah sekali, tetapi memaksa remaja untuk membunuh? Dan Daijin yang baru keluar rumah sakit langsung menangkap Park Hae-jin yang sedang bertugas. Aku sudah punya bukti yang kuat. Kau ditangkap atas pembunuhan Cho Jin-soo. Rekan-rekannya di kantor kaget melihat Daijin datang membawa tersangka. Dan tak lama Kang Ho datang membawa Oni. Kapten So heran melihat Oni yang babak belur. Kakinya lemah jadi jatuh saat kubawa, ujar Kang Ho. Dan Kang Ho dan Daijin bersamaan menginterogasi tersangka. Kang Ho menyodorkan hasil tes DNA pembunuhan Cho Jin-soo ke Oni. Darahnya cocok dengan DNA di jari korban. Dan Park Hae-jin shock mendengar bahwa darah DNA-nya juga ada di jari Cho Jin-soo. Dia sangat yakin karena pemeriksaan pertama DNA-nya sama sekali tidak cocok. Daijin berkata, aku mendapatkan jawaban di rumah sakitmu. Kau pernah ditransplantasi cangkok sumsum tulang belakang karena leukemia akut. DNA donor menjadi DNA-mu. Makanya ketika darahmu diambil, kau sangat yakin bisa lolos. Sayang, DNA aslimu masih ada di kuku dan di rambutmu. Park Hae-jin cuma tertawa. Walau begitu, kau tak bisa menghukumku. Oni juga dengan yakin berkata, usiaku waktu itu masih 14 tahun ketika kejadian itu terjadi. Park Hae-jin dan Oni yakin bisa lolos. Karena hukum di Korea, anak umur 10 tahun sampai 14 tahun tidak bisa dipidana berat ketika berbuat kejahatan. Kang Ho berkata, Oni, aku tahu motifmu. Kau hanya menyuruh anak di bawah usia itu untuk membunuh. Makanya kau yakin mereka tak bisa dituntut. Oni yakin anggota komplotannya tak akan buka suara. Jadi dia tak bisa dikaitkan dengan kejahatan lainnya. Park Hae-jin dijemput pengacaranya. Dia tak bisa ditahan. Daijin marah dan emosi. Hukum macam apa ini? Mereka bebas karena membunuh saat belia.
Kang Ho meredakannya. Kita harus berusaha agar Oni tidak lepas. Kang Ho sempat bingung bagaimana caranya agar anggota komplotan Oni mau buka mulut bahwa mereka hanya disuruh. Kai-un datang memberikan barang yang dititipkan Cho Myung-soo untuk teman-temannya. Kang Ho mengantarkan barang itu ke remaja komplotan Oni di penjara. Ini barang titipan Myung-soo untuk kalian. Isinya adalah kupon makanan dan foto kebersamaan mereka. Awalnya kelompok mereka solid dan tidak melakukan kejahatan. Tapi setelah bertemu Oni, mereka jadi terjerumus. Myung-soo sempat mengusulkan mereka lari dari Oni. Tapi teman-temannya ragu. Kita cuma dipaksa, itu bukan kemauan kita. Myung-soo meyakinkan. Dan sayangnya Oni yang baru datang mendengar itu. Dan itulah awalnya Myung-soo dipukuli dan dihajar habis-habisan. Dan karena kawan baiknya dipaksa membunuhnya, Myung-soo menikamkan dirinya sendiri ke pisau. Kau jangan merasa tak bersalah. Dan akhirnya, para remaja ini menceritakan kejadian sebenarnya ke Kang Ho. Dan mereka semua membuat pengakuan bahwa dalang semua kejahatan adalah Oni. Lalu Kang Ho bertanya, kenapa sidik jari Kai-un ada di pisau itu? Itu perintah Oni. Kami harus menjebak Kai-un agar tak dipidana. Semuanya jadi jelas. Dan semua berkas kasus gerombolan Oni dikeluarkan Kang Ho. Perampokan, pembakaran, dan pembunuhan berencana. Kau dituntut atas kasus-kasus kriminal besar, ujar Kang Ho. Kau akan merayakan ulang tahun ke-80-mu di penjara, ujar Kang Ho. Oni mengamuk dan memaki remaja-remaja ini dari balik kaca ruang interogasi. Kerajaan kejahatanmu sudah tamat, bocah. Dan cek fakta tayang mengulang kasus Kai-un dan remaja ini seterang-terangnya. Walaupun bosnya ngamuk, acara ini tidak sesuai, Moyung tidak peduli. Dan nama Kai-un dibersihkan. Dia menangis melihat jasad Myung-soo. Dia menangis bersama dengan ayahnya. Dr. Ban meminta maaf kepada anaknya. Pemakaman adik kakak yang malang ini diadakan dan dibayar oleh Kang Ho. Kang Ho datang bersama para remaja teman-teman Myung-soo. Mereka memberi hormat kepada korban. Dan Teddy bersama tim bulldog yang lain datang membawa makanan. Badai pasti berlalu, walaupun kita pernah sedih dan terluka dan juga jatuh. Selalu ada kesenangan dan kebahagiaan setelahnya. Kasus tragis para remaja yang terbuang berakhir. Kita jumpa lagi di kasus. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali menemukan channel ini. Apalagi yang udah mau share. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye.